Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan dan akuntansi. Saya sebagai moderator, Bayu Biyoko. Saya Sinta Maulana sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, dan prinsip manajemen keuangan. Baik, yang pertama mengenai pengertian manajemen keuangan. Menurut Kwon, Martin, Peter, dan Scott, manajemen keuangan adalah merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan bagaimana manajer keuangan memelihara dan menciptakan nilai keuangan atau kekayaan para pemegang saham. Berikutnya ada pengertian menurut Gintama. Menurut Gintama, merumuskan bahwa manajemen keuangan sebagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bagaimana peran yang dijalankan oleh manajer keuangan untuk melakukan maksimalisasi laba perusahaan melalui berbagai keputusan investasi maupun keputusan pembiayaan. Berikutnya, fungsi dari manajemen keuangan. Menurut Van dan Van Kors Jr., fungsi manajemen keuangan dibagi ke dalam 3 fungsi, yaitu yang pertama, keputusan investasi. Dalam fungsi ini, manajemen keuangan diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemimpin puncak perusahaan alternatif pilihan investasi yang akan menghasilkan laba maksimum bagi perusahaan dalam jangka waktu panjang. Keputusan pembiayaan. Dalam fungsi ini, manajer keuangan dihadapkan pada pilihan untuk membiayai aktivitas perusahaan, baik untuk keperluan operasional maupun kegiatan investasi. Berikutnya, keputusan manajer aset. Dalam fungsi ini, manajer keuangan diharapkan dapat mengelola aset yang dimiliki oleh perusahaan secara efisien serta berkewajiban memberikan informasi mengenai efektivitas penggunaan aset secara keseluruhan yang tercermin dari besarnya nilai aset turnover yang menunjukkan kemampuan setiap rupiah aset yang dimiliki perusahaan di dalam mencapai pendapatan penjualan. Berikutnya, prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, konsisten. Sistem dan kebijakan keuangan dalam organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan agar mudah dalam mendeteksi manipulasi pengelolaan keuangan. Berikutnya, transparansi. Semua hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan atau pembiayaan perusahaan harus transparan, akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta dapat diakses dengan mudah oleh para manajer yang berkepentingan dan penerima manfaat. Apabila perusahaan tidak transparan, hal ini menandakan ada sesuatu hal yang disembunyikan. Berikutnya, viabilitas. Perusahaan harus menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran keuangan untuk memastikan bahwa posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang stabil. Berikutnya, integritas. Dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya, individu wajib memiliki integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan juga dijadikan integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Pengelolaan. Perusahaan harus dapat mengelola dan menggunakan dana yang telah diperoleh dengan baik dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan perusahaan harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Saya Ranisa Putri, saya pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen keuangan. Konsistensi. Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan agar mudah dalam mendeteksi manipulasi dalam pengelolaan keuangan. Kemudian transparansi. Semua hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan atau pembiayaan perusahaan harus transparan, akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta dapat diakses dengan mudah oleh para manajer yang berkepentingan dan penerima manfaat. Apabila perusahaan tidak transparan, hal ini menandakan ada sesuatu hal yang disembunyikan. Viabilitas. Perusahaan harus menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran keuangan untuk memastikan bahwa posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang stabil. Integritas. Dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya, individu wajib memiliki integritas yang baik.
Selain itu, laporan dan catatan keuangan juga dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Pengelolaan. Perusahaan harus dapat mengelola dan menggunakan dana yang telah diperoleh dengan baik dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan perusahaan harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Saya Anggita Febrianti, saya dari pemateri ketiga akan menjelaskan tujuan adanya manajemen keuangan. Meningkatkan efisiensi. Dengan adanya manajemen keuangan, maka akan meningkatkan efisiensi semua departemen di perusahaan. Karena kegiatan distribusi keuangan yang dapat dalam semua aspek yang ada di perusahaan. Memaksimalkan dividen atau keuntungan. Manajer keuangan diharapkan dapat meningkatkan dividen atau keuntungan secara maksimal kepada pemegang saham dan berusaha meningkatkan nilai pasar saham karena nilai pasar secara langsung berhubungan dengan kinerja perusahaan. Penggunaan keuangan yang tepat. Manajer keuangan harus dapat secara optimal menggunakan modal yang ada di perusahaan secara tepat untuk keberlangsungan perusahaan. Manfaat manajemen keuangan. Manfaat dari adanya manajemen keuangan adalah mereka mampu memberikan kepastian hasil, kepastian harga pasar, dan kepastian laporan keuangan yang sehat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan jaminan ini, pihak-pihak yang membutuhkan tidak akan ragu untuk meningkatkan dan melakukan investasi di perusahaan. Nama saya Rotama, saya pemateri keempat. Saya akan menjelaskan akuntansi. Pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut Ebert dan Griffin, akuntansi accounting merupakan suatu sistem komprehensif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan perusahaan ke perusahaan. Sistem informasi akuntansi yaitu suatu prosedur terorganisasi untuk mengidentifikasi, mengukur, merekam, dan mempertahankan informasi keuangan sehingga dapat digunakan untuk menyusun berbagai laporan akuntansi dan laporan manajemen. Fungsi akuntansi. Fungsi dari adanya akuntansi adalah sebagai informasi yang berupa data-data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Persamaan dasar akuntansi. Pembukaan dalam kegiatan akuntansi ini saat ini dilakukan dengan menggunakan sistem yang dikenal double entry system. Sistem ini pertama kali digunakan oleh pedagangan di Venesia, Italia. Sistem ini ditulis oleh Luca Pacioli, seorang matematikawan yang menerbitkan buku tentang pembukaan double entry system pada tahun 1494. Di dalam bukunya tersebut, Pacioli juga telah menyebut adanya 5 kelompok akun, yakni aset, kewajiban, pendapatan, beban, dan modal. Tulisan klasik Luca Pacioli telah melahirkan salah satu persamaan paling terkenal yang hingga saat ini digunakan dalam dunia akuntansi, yakni persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menyebutkan bahwa aset sama dengan liabilities plus owner kuitas, atau aset sama dengan utang plus modal sendiri. Perkenalkan, nama saya Widiartanto. Saya pemateri kelima yang membacakan transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, ayat-ayat penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Selanjutnya, penggunaan informasi akuntansi. Secara garis besar, para pihak yang berkepentingan terhadap informasi perusahaan dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu 1. Pihak internal perusahaan yang mencakup di dalamnya para manajer perusahaan dan karyawan. 2. Pihak eksternal perusahaan yang mencakup di dalamnya para investor, kreditur, otoritas pajak, badan pengelola pasar modal. Selanjutnya, perbedaan pendekatan keuangan finance dan akuntansi atau accounting.
Akuntansi menggunakan pendekatan yang disebut pendekatan akrual atau basis. Di dalam pendekatan ini, pengakuan pendapatan revenue recognition dilakukan pada saat terjadinya penjualan sekalipun penjualan tersebut dilakukan secara kredit. Manajemen keuangan menggunakan pendekatan yang berbeda di dalam mengakui pendapatannya, yaitu dengan menerapkan pendekatan yang disebut dengan cash basis. Dengan demikian, berdasarkan pendekatan keuangan, pendekatan dan beban yang diakui hanyalah pendapatan dan beban yang betul-betul berbentuk kas masuk dan kas keluar dari entitas perusahaan. Sebagai konsekuensi perbedaan pendekatan di atas, manajemen keuangan lebih memberikan perhatian untuk utamanya kepada aliran kas masuk atau cash inflow dan aliran kas keluar atau cash outflow. Perusahaan yang disusun dalam bentuk laporan arus kas atau cash flow statement. Selanjutnya, rasio-rasio keuangan. Untuk menilai apakah kinerja keuangan suatu perusahaan baik atau tidak, manajer akan melirik pada 5 ukuran utama dari kinerja keuangan perusahaan, yaitu 1. Profitability ratio, 2. Liquidity ratio, 3. Leverage ratio, 4. Activity ratio, 5. Market ratio. Oke, jadi dari kesimpulan presentasi ini adalah manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang paling murah serta menggunakan untuk dengan efektif dan produktif mungkin untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, kesimpulan akuntansi. Akuntansi merupakan suatu sistem komprehensif untuk mengumpulkan, menganalisis dan mengomunikasikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai perusahaan, dan dari laporan akuntansi juga semua pihak yang terkait kepada perusahaan dapat mengetahui keadaan perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.